Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas dalam video ini adalah aplikasi metode belajar kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan teori psikologi kognitif? Teori psikologi kognitif memandang aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan informasi dalam kognisi. Tokohnya adalah Jean Piaget. Piaget lebih memfokuskan pada tahap perkembangan kognisi seseorang, sehingga anak dikembangkan sesuai dengan sudah sampai mana anak tersebut dalam perkembangannya. Jerome Bruner menyatakan bahwa anak memiliki skema pada otaknya yang dipengaruhi oleh sosialnya. Tahap perkembangan belajar menurut Bruner dimulai dari fase enaktif, lalu fase ikonik, dan terakhir fase simbolik. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas yang belum dipelajarinya, namun tugas itu dalam zone of proximal development mereka dengan bantuan guru yang disebut dengan scaffolding. Menurut Sutarto, peran guru dalam discovery learning adalah: yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang untuk diselidiki oleh siswa. Yang kedua, penyajian materi pelajaran diperlukan sebagai dasar para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu yang pertama, cara enaktif dengan melakukan aktivitas, yang kedua, cara ikonik dengan gambar atau visualisasi, dan yang ketiga, cara simbolik. Yang keempat, guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip dasar mengenai suatu bidang studi. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang guru, maka dapat berinovasi dalam belajar dengan cara berpikir. Jadi, dalam hal ini, guru membagi siswa dalam 2 kelompok yang dapat berisi 5 sampai 7 orang dan dapat dilakukan permainan secara bergantian oleh seluruh siswa. Ada 2 kelompok yang memiliki masing-masing benteng yang harus dilindungi dari musuhnya dan masing-masing berkompetisi untuk menyerang benteng lawannya dengan menyentuh benteng tersebut. Namun yang membedakan, setiap benteng telah disiapkan materi oleh guru yang harus dipecahkan oleh siswa dalam mengalahkan benteng lawannya. Siswa harus mendiskusikan maksud dari materi tersebut dalam kelompoknya, lalu menjelaskan di hadapan teman-temannya. Kelompok yang benar dalam menjelaskan maka akan mendapatkan bintang dari gurunya sebagai penghargaan terhadap kelompoknya. Dan teman-teman yang belum bermain dapat memberikan semangat kepada kelompok yang sedang bermain. Pemberian bintang dan juga semangat merupakan suatu reinforcement atau penguatan yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Dengan cara belajar sambil bermain dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan baik, melatih kebersamaan dengan teman, dan belajar menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi siswa.